Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKM PPG 2022. Perkenalkan, nama saya Diana Esmeralda Rahma, guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 34 Surabaya. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Islam Malang. Pada kesempatan ini, hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya melaksanakan UKIN di kelas 9 dengan materi menyimpulkan unsur pembangun cerpen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kelas 9D. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ada dan Rama Andika. Rama kenapa kok nggak masuk? Sakit. Ada? Nggak tahu. Nggak ada keterangan ya? Ya, ketemu lagi dengan Bu Diana di mata pelajaran Bahasa Indonesia di siang hari ini. Semoga kalian tetap semangat ya. Tadi kan sudah istirahat semua ya? Sudah makan? Sudah. Nah, ini kan sudah lewat jam istirahat, jam makan, pasti sudah makan semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa di depan ya. Ramadhani. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya Rama. Silakan kembali. Ya, tadi kita sudah sama-sama berdoa. Ibu Prasansi dulu ya. Ahmad Antoni. Ya, Ahada. Tidak masuk. Alexa. Amanda. Andro. Aprilia. Aulia. Bunga. Comsya. David. Dwi Andika. Farijaya. Fidela. Galang. Jihan. Kairani. Lutfi. Muhammad Rasya. Muhammad Dwi Febrian. Muhammad Egi. Muhammad Fadli. Muhammad Ramadhani. Nabila. Nur Aini. Raffi. Rama sakit ya? Ya, Rega. Rizal.
Salsabila, Silamita, Tanzihan, Uun, Fiona, Firdaus, Zarina, Zaki. Ya, yang tidak hadir berarti 2 orang, jadi dari 36 hari ini 34. Kita doakan semoga Rama Andika cepat sembuh dan bisa kembali lagi bersama kita ya. Amin. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ya, unsur pembangun cerpen ada apa aja, Nak? Intrinsik dan ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik cerpen ada apa saja? Ada tema, alur, betul. Penokohan, ada setting ya. Kemudian ada sudut pandang, juga ada amanat ya. Kalau unsur ekstrinsik ya ada kayak bahasa, ada nilai moral, nilai pendidikan gitu ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang unsur pembangun cerpen, hari ini kita akan belajar tentang menyimpulkan unsur pembangun cerpen. Nah, yang suka baca cerpen di sini siapa? Ada? Kalau novel yang lebih tebal lagi kan ada itu yang suka baca novel. Ada? Yang suka baca novel? Enggak ada. Apa? Novel apa yang pernah dibaca? Kemarin kayaknya Videla ya? Iya, Videla. Kamu baca novel apa? Bulan. Pengarangnya siapa, Nak? Terelie. Itu kan hafal judul dan pengarangnya tuh ya. Nah, kalau materi kita kan lebih sederhana daripada novel, jadi tentang cerpen. Cerpen kan ciri-cirinya apa kemarin? Lebih pendek ya daripada novel. Nah, kalau temanmu bacanya novel berarti sudah tingkatannya lebih jauh lagi daripada cerpen ini. Hari ini kita belajar menyimpulkan unsur pembangun cerpen. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Nah, ini ya kompetensi dasarnya. Nah, berikut kompetensi dasarnya. Jadi 4.5 menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Indikatornya menyimpulkan unsur-unsur pembangun cerpen yang dibaca. Nah, jadi setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian mampu menyimpulkan unsur-unsur pembangun cerpen dengan bukti yang mendukung. Nah, kan kemarin sudah belajar tentang unsur pembangunnya. Hari ini kita belajar mencari unsur pembangun itu disertai dengan bukti pendukung kutipan dari cerpen yang kita baca nanti. Begitu ya. Nah, sebelum mulai masuk ke materi inti, di sini saya ada kotak kuning. Apa ini kira-kira isinya? Doorpress. Ya, ini isinya alat bantu kita. Jadi sebelum mulai pelajaran, silakan coba berdiri dulu. Kita pemanasan sebentar sebelum masuk ke inti ya. Ayo. Ini kan jam siang, jam rawan. Kalian biasanya kalau habis makan apa? Ngantuk. Nah, kotak ini nanti fungsinya buat apa? Jadi yang nanti dapat menangkap kotak ini ada kegiatan yang harus dilakukan. Nah, apa? Permainan kita begini. Jadi pertama konsentrasi dimulai. Nah, tugas kalian adalah menyambung huruf akhir dari kata yang saya sebutkan. Misalnya saya menyebutkan, misal saya lempar ini ya ke Uun. Nah, Uun dapat. Saya bilang kata pohon. Pohon diakhiri huruf apa? N. Nah, Uun harus sebutkan kata yang diawali dengan huruf N. Apa, Uun? Misalnya? Nanas. Hah? Nanas ya, boleh nanas. Nah, sudah Uun menyebutkan nanas. Dilemparkan lagi ke temannya, nanas diakhiri huruf apa? S. Nah, kata yang diawali huruf S. Sapu. Ya, sapu, susu, boleh ya. Gitu ya, bisa dipahami aturan permainannya? Ya, nanti kalau sampai hitungan ketiga nggak bisa menyebutkan, ada hadiah yang harus diambil di depan. Gitu ya, Nak ya. Jadi harus apa?
Konsentrasi. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Cerpen. Nangka. Nangka. Lempar lagi ke temannya. Ayo. Nangka. Apa? Api. Ya, api. I berarti I apa? Ikan. Lempar lagi. Ikan. N. Balik lagi berarti apa huruf N? Nanas. Boleh lempar yang jauh. Ya, Nabila. Sapu. Sapu. Ular. Ular. Yang belum kelompok lain. Ular. Ayo. Ayo Ri. R apa? R. Ular. R. Rambutan. N berarti apa lagi? 1, 2, 3. Nah, sudah wes ya. Ya. Berarti Andro. Nah, berarti sekarang tugasnya Andro, kamu pimpin di depan sini, Andro. Ayo. Ke depan sini, ke depan. Sudah? Bisa dimulai? Bisa. Lagi. Ya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Ayo Andro, dilempar. Kata apa? Nasi. Nasi. I. Ikan. N. 1, 1, 2, 2, 3. Sudah pas ya. Ya berarti kalau gitu Andro boleh duduk, Anton di depan. Ayo Anton, kok kamu tidak konsentrasi? Satu kali lagi ya. Aku tahun jalan Rijal mana? Yang belakang sana sebelum. Tahun jalan Rijal. Ya, tadi karena Anton tidak konsentrasi, berarti yang memimpin kita Anton. Kita mulai lagi ya, sekali lagi. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Kata nasi, Bu. Nasi ya, lah mana? Nasi, ikan. N apa N? Hah? Nanas. S apa S? Sampo. O apa O? Apa? Orang-orang. G apa G? 1, 2. Guling. G lagi berarti lempar kemana? Ya. Ayo Andika G. G lagi apa? Hah? Kata? A. Apel. L. Lampu. Ular. R apa? Rujak. Gendang. G lagi berarti, ayo. G apa G? Gajah, ya boleh. H. Apa ha? Harimau. Panjang ini ya. Ular. Ular lagi? Unta. Hah? Unta. Unta kok. A berarti A. Apa A? 1, 2, 3. Ya, nggak boleh nama orang ya. Ya, baik sudah. Tepuk tangan ya. Boleh kembali nanti dilepas. Nah, tadi ada beberapa teman kalian yang ternyata kurang konsentrasi waktu bermain. Ini ada berapa tadi? 3 orang tadi ya. Nah, jadi apa sih yang bisa kita ambil dari permainan singkat ini tadi? Kita harus apa? Konsentrasi. Terus apa lagi? Fokus. Ya, ini tadi kan belajar tentang kosakata. Jadi tadi kan kalian menyambung huruf terakhir dari kata yang disebutkan temanmu. Jadi awalan kata yang baru. Nah, fungsinya juga biar menambah kosakata kalian, gitu ya. Jadi seperti tadi kan ular disebutkan lagi ular, nanas lagi,
Ya, diulang-ulang berarti perlu membaca lagi supaya kosakatanya lebih banyak. Nah, kita masuk ke materi kita tentang cerpen. Nah, di sini ada kutipan cerpen yang berjudul Langit Jingga Ibu. Ya, ada yang mau membacakan? Ya, ayo Nabila. Mana tadi? Langit jingga ibu. Ibu, aku melongokkan kepala ke dalam bilik dapur yang sempit. Ibu sedang sibuk mengukus kue-kuenya ketika menoleh padaku dengan tatapan bertanya. Tempat pensilku yang lama sudah rusak. Bisa tolong belikan yang baru? Aku mengangkat tempat pensil putihku yang sudah kecoklatan, memperhatikan bagian resleting yang rusak. Ibu tersenyum kecut. Belum bisa sayang. Uang yang kita punya habis untuk biaya sekolahmu dan adikmu. Lagi pula, kemarin kan kamu sudah dibelikan tas baru, ujar beliau. Menata beberapa kue ketampah, namun besar yang biasa digunakan ibu untuk menjajakan kuenya. Tapi teman-teman Rizka banyak yang sering gontak-ganti tempat pensil. Lagi pula wajar dong Rizka minta dibelikan lagi tempat pensil. Yang satu ini rusak resletingnya. Balasku kesal, menunjukkan resleting tempat pensilku. Nanti ya nak, sekarang pakailah dulu tempat pensil yang ini. Kalau ada uang akan langsung ibu belikan, kata ibu menatapku. Aku mendesah kesal, berbalik arah lalu masuk ke kamar tidurku dan adikku. Namaku Rizka Alfani, dan aku punya keluarga yang begitu miskin. Ya, yang berikutnya. Loh, masih belum diganti, Riz? Tanya Kiran. Memiringkan kepalanya menatap tempat pensilku. Kamu belum bilang kepada ibumu? Oh, sudah kok, jawabku berburu-buru. Katanya besok mau dibeli. Aku sudah pesan dibelikan yang gambar Hello Kitty loh. Yang kantongnya ada 2. Keren banget deh. Tambahku berbohong berusaha kehilangan ceria. Wah, iya kak, nanti aku juga mau deh yang seperti itu. Kiran tampak berpikir. Aku tertawa kecil, berburu-buru meninggalkan topik pembicaraan sebelum Kiran membalas lebih banyak lagi. Gara-gara ibu, aku terpaksa harus berbohong pada Kiran. Kenapa sih ibu begitu pelitnya, sampai membelikan tempat pensil saja tidak bisa? Namun, namaku Rizka Alfani dan aku adalah sang pemakai topeng. Baru pulang nak, suara khas ibu menyapaku dari pintu depan. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk sekadarnya lalu masuk rumah. Kulempar tasku ke atas kursi lalu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ketika keluar kamar mandi, kulihat ibu sedang berdiri di teras bersandar pada salah satu tiang rumah. Tatapannya lurus ke atas, sama sekali tak bergerak. Aku mengikuti arah pandangnya. Langit di luar jingga kemerahan, sinar mataharinya tidak menyengat seperti saat siang hari. Malah sebaliknya, seperti menenteramkan perasaan. Awan-awan tipis bergerak perlahan melintasi semburat itu. Langit sesaat tidak berwarna biru, melainkan jingga, tampak sekilas seperti emas. Ibu terus berdiri di situ, terdiam sampai perlahan langit menggelap. Matahari tenggelam di antara tumpukan awan dan lenyap di balik bangunan-bangunan kampung. Ibu berbalik, lalu tersenyum melihatku sedang memperhatikan beliau. Indah langitnya ya, ujar ibu. Tersenyum sekilas lantas berbelok ke kamarnya. Ingatkah Rizka, saat kamu masih kecil, kita menyanyikan lagu itu bersama saat petang, saat matahari akan terbenam, saat langit sempurna berwarna jingga kemerahan. Momen keindahan yang memberikan ketenteraman. Kamu duduk di pangkuan ibu, ikut bersandung mendengar iramanya. Ibu ingin sekali bisa seperti itu lagi. Sayang, ibu lihat sepertinya sekarang kamu sudah tidak tertarik lagi, ujar ibu. Aku menggelang. Tidak bu, maafkan Rizka. Rizka mau seperti itu lagi. Rizka sayang ibu. Aku sempurna menangis. Maaf,
Ibu tidak selalu bisa mencukupi segala kebutuhan Rizka dan adik Laira. Tapi ibu berjanji akan terus berusaha demi kalian. Tidak, bukan ibu, tapi kita. Aku akan selalu membantu ibu mulai sekarang. Aku mempererat pelukanku pada ibu, menyongsong roda hidup yang bahagia selamanya. Ya, terima kasih ya. Ya, tadi kita sudah sama-sama membaca cerpen yang berjudul apa? Langit Jingga Ibu. Tokohnya ada siapa saja di situ? Ada Rizka, ada Ibu, ada Kiran. Ya, ada adik Laira juga. Nah, wataknya tokoh Rizka bagaimana? Egois tadi ya, tidak mau mementingkan ini apa kesusahan ibunya. Ya, kalau watak ibunya bagaimana? Sabar. Ya, terus berusaha untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Tadi ya. Nah, gambar apa ini? Ya, jajan atau kue Nagosari. Ada yang bilang kue apa bungku. Ya, di sini yang suka Nagosari siapa? Ya, banyak ya. Isinya apa kue Nagosari itu, Nak? Pisang. Nah, kemudian apa hubungannya pelajaran kita hari ini dengan kue Nagosari? Mengamati. Ya, jadi materi kita hari ini kan tentang menyimpulkan unsur pembangun cerpen. Nah, kamu itu sebelum tahu unsur pembangunnya, sebelum tahu ada unsur intrinsik, ekstrinsik, misalnya tokohnya siapa, alurnya bagaimana, itu harus diapakan dulu cerpennya? Dibaca dulu, ya, dipelajari dulu. Baru bisa menyimpulkan, oh ternyata di cerpen itu ada misalnya tadi ya, tokohnya ada tokoh siapa? Ada Rizka, ada tokoh ibu. Nah, itu kan setelah melalui proses membaca dulu dan memahami. Sama dengan kalau kamu makan kue Nagosari ini, apakah langsung dimakan dengan bungkusnya? Tidak, diapakan dulu kalau makan? Nah, dibuka dulu pembungkusnya. Kan daun pisangnya tidak bisa dimakan, dibuka dulu baru tahu, oh di dalamnya ada Nagosari yang terbuat dari tepung itu. Dimakan lagi, digigit, baru tahu lagi isinya ada pisang di dalamnya. Sama dengan pelajaran kita hari ini. Jadi sebelum menyimpulkan unsur pembangun harus dibaca dulu, ada tahapannya. Dibaca, dipahami, dicari, baru ketemu ada unsur-unsur pembangun cerpen. Begitu ya. Nah, ini yang berikutnya tentang unsur. Kemudian ada dua tabel di sini ya, ada unsur cerpen, ada simpulan dan bukti. Nah, tokoh cerita Langit Jingga Ibu tadi siapa? Rizka. Nah, Rizka. Jadi langkah menyimpulkannya begini, dituliskan dulu tokoh utamanya misalnya Rizka. Nah, penokohannya, wataknya bagaimana Rizka itu? Egois. Nah, terus begini. Nah, kutipan cerpen. Kamu tahu kalau tokoh Rizka egois dari paragraf yang mana? Misalnya di sini ya. Nah, ada tidak di paragraf ini yang menjelaskan kalau Rizka itu egois? Nah, yang mana? Tapi teman-teman Rizka punya sering gontok-ganti tempat pensil. Ya, boleh. Yang mana, Nak? Wajar dong. Yang ini, ya. Nah, boleh. Jadi ini kan, apakah kutipan ini menggambarkan kalau Rizka itu egois? Ya, pengen dituruti semuanya ya, tidak mempedulikan apapun. Nah, berarti ini bukti kutipannya. Jadi kamu kalau mengetahui tokoh itu wataknya bagaimana, itu ya harus dicari di cerpen itu, harus dibaca. Mana kalau membuktikan tuh Rizka itu egois, jadi harus ada buktinya, tidak boleh hoax ya, nggak boleh asal bilang, oh ini Rizka egois, tidak. Tuh. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah bisa dipahami? Bisa. Ya, nah sekarang saatnya kita bekerja sama. Jadi, ini kan sudah duduk berkelompok. Ya, satu kelompok isinya 5 sampai 6 orang ya, sampai 5 sampai 6 siswa. Nah, tugasnya apa? Ini Bu Diana ada link permainan. Ya. Nah, jadi ini seperti kita sedang turnamen. Tuh ya. Jadi di sini kan satu kelas ini ada 6 kelompok. Nah, nanti tugasnya kalian
perwakilan satu saja, jadi satu kelompok itu perwakilan satu, ketua kelompoknya siapa, itu yang nanti HP-nya dipakai login di permainan kita ini ya. Jadi ada 6 nanti yang masuk. Nah, yang kelompoknya tuh ngapain Bu anggotanya? Ya yang jelas membantu ketuanya untuk menjawab itu gitu. Jadi ada 2 pos di sini ya. Untuk pos permainan yang pertama ini kita ada permainan ular. Nah, nanti kalau udah menyelesaikan, siapa yang cepat duluan sampai finish bisa lanjut ke pos kedua. Gitu. Nah, dalam permainan ini nanti keaktifan kalian juga dinilai. Namanya kelompok kan harus gotong royong untuk menyelesaikan soal-soal yang ada dalam permainan ini. Jadi keaktifan kalian, terus nanti jawaban benar juga ada nilainya. Tidak boleh ada yang tidak aktif dalam kegiatan kelompok ini. Gitu ya, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Nah, itu linknya sudah saya bagikan di grup ya. Nah, ini menunggu pemainnya. Jadi satu aja, dinamai misalnya ketuanya siapa? Sudah ya. Mana ini yang satu? Bisa? Oh, Bapak Ya. Nah, ini ya. Nah, itu harus diselesaikan bersama-sama. Nah, kelompoknya Uun sudah maju 1 langkah di situ. Ya, yuk. Ini yang mulai maju ini. Nah, ini kejar-kejaran sudah bergandengan dua-dua di sini. Ayo. Nah, Jahyun maju duluan, dia memimpin. Galang anjrit. Ya Galang tak memang namanya. Galang dan Sunflower itu yang duluan itu. Kita di mana ya? Nah, ini Galang sudah hampir setengahnya mau sampai finish dia. Galang sudah hampir sampai finish ya. Nah, ini kamu di situ. Pablo yang dulu. Mana Pablo? Mana Pablo? Iya itu. Ya, ternyata Galang harus mundur karena wah, ini ternyata Pablo yang duluan. Sakur ini kelompoknya siapa, Sakur?
Hah? Zaki. Nama kelompoknya Zaki. Ayo Zaki. Kecewa. Sudah? Mundur kan? Enggak kok. Nah ini Pak, sudah habis ya. Ya berarti yang juara kelompoknya Pablo ini ya. Oh ini juaranya kelompoknya Pablo. Karena yang berhasil sampai finish duluan kelompoknya Pablo dapat hadiah cincin biru. Itu ya. Yang juara 2 kelompoknya Galang. Tadi sempat terjatuh, kembali lagi ke soal berikutnya ya. Soal sebelumnya. Nah, ini tadi hasil kerja tim kalian. Yang juara 1 kelompok Pablo itu mana kelompoknya Pablo? Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Pablo ya. Nah, untuk juara keduanya Galang, kelompoknya Galang. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Galang. Yang ketiga kelompok Sunflower. Mana? Oh, kelompoknya Videla. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Videla. Nah, bagi 3 kelompok lain yang belum beruntung menduduki podium ini berarti kurang apa? Fokus. Ya, kerjasamanya mungkin kurang. Terus apa lagi? Kurang cepat ya, karena ini kan juga butuh kecepatan dan ketelitian menjawab. Seperti kelompoknya Galang tadi, sempat mundur ya kelompoknya Galang tadi ya? Ya, ada jawaban yang salah. Apa pertanyaannya yang kamu tadi salah, kelompokmu salah? Nah, itu jadi kalau menjawabnya salah juga akhirnya posisinya mundur. Ternyata yang juara kelompoknya Pablo. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Untuk materinya bisa dipahami? Bisa. Bisa. Jadi tadi kita sudah belajar tentang apa tadi barusan ini? Ya, unsur pembangun cerpen ya, menyimpulkan unsur pembangun. Jadi sudah mencari unsur pembangunnya, kemudian disertai dengan bukti yang ada di teks cerpen yang sudah kalian baca. Nah, ini Rizal sama Aprilia ini. Aku lo bener kabeh. Sudah? Wis mari. Masuk nilai mek 3.100 ya. Masuk mek 3.100.
Ya, jadi sudah mengerjakan tes formatifnya. Ternyata yang juara 1 tadi Rega. Ya, beri tepuk tangan buat Rega. Untuk juara kedua Ramadhani yang ketiga Lutfi tadi ya. Nah, selamat untuk 3 orang tercepat dan jawabannya benar. Sudah ya. Nah, setelah mengerjakan tes formatif, ini ada lembar refleksi pembelajaran. Linknya sudah saya bagikan di grup. Silakan diisi dengan jujur ya. Ini tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Ini sebagai bahan refleksi saja. Apa saja yang sudah kalian dapatkan, apa yang masih dibingungkan gitu ya. Ya. Kirim, Po. Iya. Lah iku ada. Ya, tadi kita sudah melakukan serangan kegiatan, kalian sudah mengerjakan tes formatif, mengisi lembar refleksi juga. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan kita pada hari ini? Dapat menyimpulkan Menyimpulkan? dari teks cerpen. Ya, menyimpulkan unsur teks cerpen, ya. Jadi sudah belajar menyimpulkan, sudah mengetahui unsur cerpen itu bagaimana dan mencari buktinya di cerpen yang sudah dibaca. Ya, gimana menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Mengapa? Karena ada gamenya. Karena ada gamenya. Ya, jadi pertemuan berikutnya kita usahakan juga. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya kita sudah masuk ke sub yang berikutnya, yaitu tentang struktur dan kebahasaan cerpen. Jadi nanti di rumah silakan dipersiapkan supaya besok pada pertemuan berikutnya sudah ada bahan untuk kita diskusikan di kelas. Nah, Ibu minta Ramadhani memimpin doa penutup ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya Rama. Silakan kembali. Ya, terima kasih anak. Semoga apa yang kita peroleh pada hari ini bermanfaat. Materinya juga kalian bisa memahami dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi